Oh, ini update aja. Udah. Tapi nggak apa-apa. Karena sih saya sabar. Oh, situ ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan PI2 tentang visi dan batasan perubahan kami. Lalu saya pun juga terima kasih atas kedatangannya pengajar praktik kami, yaitu Ibu Riza Muzana dan Pak Atihin. Ibu Riza Muzana itu adalah kepala sekolah SDN Karet Kuningan 03 dan Pak Atihin itu adalah Bapak dari SDN Kelas 14. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu guru semua yang mau meluangkan waktunya sedikit untuk presentasi kami. Sebelum kita mulai, biar sayanya nggak gugup, saya gugup sekali ibu-ibu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pantun dulu sedikit ya, nggak hafal. Pantai abrasi di dalam gua. Airnya meluap, hancurkan bahtera. Memulai presentasi dengan doa. Semoga berkesan di hati saudara. Kita langsung saja ya, Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama saya akan meminta untuk Ibu Kepala Sekolah mohon bantuannya untuk membuka acara ini agar acara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ibu Kepala Sekolah silakan. Di tengah-tengah sini dan juga seadanya. Mudah-mudahan nanti kegiatan kedua ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Bapak dan Ibu
yang tentunya akan disilakan ke teman-teman atau ke anak-anak nanti, dan juga teman-teman nanti Ibu Mampa juga bisa mengikuti jejak beliau ya, Bu Dian dan Pak Rudi ke depannya ya, kan masih muda, dan nanti mudah-mudahan masih ada lagi PBB yang angkatan ke 11. Ya, nanti ke depannya angkatan yang ke-11, Ibu mohon nanti ikut semua ya, Bapak ikut semua ya, yang masih muda yang terutama. Mungkin kalau Bu Siti dan Bu Amran mungkin tidak. Masih Bu, masih lama nih. Kata siapa? Masih 10 tahun lagi kan? Dan juga saya pesan sama Pak Rudi, Pak Yuda Durian, mohon ikutin arahan dari pendamping. Mudah-mudahan nanti kedepannya banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dari beliau ya, dan nanti bisa dihabiskan ke siswanya masing-masing dan juga ke teman-teman semuanya. Mungkin nggak panjang lebar, silakan mungkin acara ini kita buka, semoga nanti mungkin waktunya berjalan mungkin Pak tadi Bapak tadi bilang 4 CP mungkin, tapi teman-teman nggak mengikuti CP ya, mungkin cuma 1 CP ya. Nanti juga kita tolong keluarga nanti kalau teman-teman kalau udah selesai bisa gabung semua di sini ya, dan silakan buka dengan bacaan biar acara ini acara lancar dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Ibu Sonem atas pembukaannya. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan arahan dari pengajar pelatih kami yaitu Ibu Tri Zalapuzana. Kepada Ibu Tri kami persilahkan. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sonem selaku Kepala SDN Pasar Manggis 03, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat, Pak Fatihin selaku pengajar praktek dari SDN Mentas 14, dan yang di depan kita semua ada CGP, Bapak Ibu hebat, Ibu Dian dan Pak Rudi. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Salam kenal ya Bapak Ibu, saya Tri Zalapuzana dari SDN Karet Kuningan 03. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Fatihin bisa bersilaturahmi di SD Pasar Manggis 03 yang hebat ini dalam rangka presentasi pengarahan visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih juga di tengah kesibukan Bapak Ibu semua bisa kumpul di sini. Semoga dengan adanya pertemuan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan hari ini ya Bapak Ibu. Maaf. Ya. Untuk hari ini, insya Allah kita semua nantinya akan mendiskusikan secara bersama apa itu visi dan prakarsa perubahan dan bagaimana dengan visi sekolah di sini Bapak Ibu semuanya. Untuk susunan pertama, pertemuan ini hari ini yaitu pertama adalah tujuan diskusi. Seperti disebutkan tadi ya Bapak Ibu, diskusi untuk hari ini adalah untuk menjembatani para CGP dalam merefleksi bersama-sama dengan Bapak Ibu semua
apakah visi misi di sekolah kita, di sekolah ini sudah sejalan dengan prakarsa perubahan dan visi. Yang kedua, nanti insya Allah kita bersama-sama akan merumuskan kalimat rupan dan visi sekolah. Insya Allah nanti akan ditayangkan ya Budian ya, visi sekolah apa saja di sini. Lalu nanti insya Allah akan kita bersama-sama mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan insya Allah nanti akan dilakukan penguatan oleh Bapak Pengajar Pelatih kita, Pak Fatihin, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, pada hakikatnya Bapak Ibu CGP, Pak Rudi dengan Budian dalam proses selama CGP pendidikan guru penggerak ini yang ke-10 ya, telah membelajar bersama-sama tentang apa sih itu visi dan prakarsa perubahan. Nah, namun selain menjadi proses belajar para CGP ini, Bapak yang hebat ini, juga sebagai wadah untuk merefleksi bersama-sama Bapak Ibu di sekolah ini agar bisa nantinya mempunyai visi yang selaras dan sejalan dengan impian dan tujuan Bapak Ibu hebat di sini. Nah, namun perlu diketahui bukan berarti dalam pembahasan visi sekarang itu untuk merubah ya Bapak Ibu. Intinya seperti ini, nantinya kita bersama-sama akan berdiskusi apa sih itu visi yang baik, lalu bagaimana prakarsa perubahannya ya. Terus nantinya kita sama-sama merefleksi diri, kita sama-sama melihat apakah visi-visi ini apakah ada yang sudah sejalan, apakah sudah bagus, atau ada yang perlu ditambah dan sebagainya. Nah itu untuk nantinya menjadi dasar ketika Bapak Ibu semua di sekolah ini akan melakukan pengelolaan visi-visi ya Bapak Ibu. Nah nanti mohon dukungannya Bapak Ibu semua, karena bagaimanapun ini semua merupakan suatu kerjasama di stakeholder di sekolah. Jadi kita beri fokus dulu buat para CGP ini Bapak Ibu, buat Pak Rudi dan Budian yang sudah menyiapkan hari ini. Dan selanjutnya, nah saya tidak akan panjang lebar, tapi mohon maaf nanti kita tidak bisa sampai akhir ya Bapak Ibu, dikarenakan saya dengan Bu Sonep ada rapat dengan Ibu Pengawas di Menteng Atas 01, tapi insya Allah di awal kita akan mendampingi. Mohon maaf sekali, dan saya yakin ibu-ibu di sini, kalian di sini ibu-ibu di sini juga hebat semua ya Bu Sonep ya, insya Allah. Apa namanya? Kalau di sini CGP-nya baru dia, Bu Fitri, Pak Rudi. Nah, insya Allah selanjutnya ibu-ibu semua yang di sini ya. Amin. Saya karena dengan melihatnya saja ibu-ibu di sini sudah semangat sekali, sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama. Baik, itu saja. Pak Fatih, ada tambahan? Ada tambahan atau mau lanjut? Oh sedikit. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi ya ibu-ibu semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di ruangan ini. Mudah-mudahan berkumpul di sini nanti akan membuka pencerahan buat kita semuanya terkait dengan teman kita, guru kita yang hebat, ada Pak Rudi dan Budian. Apa sih sebenarnya sejauh ini terkait dengan pendidikan calon guru penggerak? Salawat salam kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sedikit saja Bapak Ibu, kegiatan ini sekali lagi pendampingan individu yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Zahratul terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi di sini, Bapak Ibu semuanya tidak usah tegang-tegang. Ya santai saja, jangan menganggap kami di sini sebagai pendamping, tapi di sini kami bersama-sama belajar.
Ya, artinya dulu kami belajar seperti ini tidak ibaratnya pada posisi seperti sekarang. Ya, karena pendampingnya pengajar prakteknya itu dari guru langsung ke PP. Alhamdulillah Budian dan Pak Rudi ini PP-nya itu dari CGP Angkatan 5. Ya, artinya mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memotivasi yang lainnya. Ada Bu Eva, ada Bu Vina, ya. Katanya Bu Siti sama Bu Arlen telah belum, masih panjang, ya. Karena sudah juga kita bisa mengikuti, mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung di angkatan 12, 11 di bulan Juli sudah mulai pendidikan. Masih ada angkatan berikutnya, sekali lagi, yuk bersama-sama bergabung. Ya, kalaupun nanti ada bonusnya yang lainnya sudah tidak memikirkan. CGP itu tujuannya apa sih? CGP adalah pemimpin pembelajar di kelas. Kalaupun sekarang Bu Zahratul sedang menjadi pimpinan di SD Karet Kuningan 03, itu bagian daripada bonus. Yang paling penting adalah anak-anak kita nanti akan terfasilitasi ditambah pengetahuan dari CGP selama kurang lebih 9 bulan. Mungkin itu saja Pak Rudi, nanti sampaikan terkait dengan visi yang Pak Rudi sampaikan sesuai dengan moderasinya, sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti bisa bergabung di sini. Itu saja, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pengajar praktek saya dan Bu Zahratul, sekarang saya serahkan kepada Pak Rudi dan Budian untuk mendiskusikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan terkait dengan modul 3. Saya silakan kepada Budian dan Pak Rudi untuk memandu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Martini yang telah memberikan sambutannya dan juga penguatannya untuk kami berdua. Baiklah Bapak Ibu guru semua, melangkah ke kegiatan berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang visi. Satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bagja. Visi guru penggerak adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inspiratif, di mana setiap siswa dapat mencapai potensi penuh mereka. Guru penggerak bertujuan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif, mampu menginspirasi dan memotivasi rekan kerja serta siswa untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini kita ada sebelum kita melengkapi kalimat rumpang, di sini kami akan membagikan visi sekolah kami yang akan dibagikan oleh Pak Administrasi Pagi. Ini juga visi sekolah nanti. Ya, sekarang terkait kalimat rumpang. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami akan menyajikan tentang kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum lengkap. Silakan Bapak Ibu melengkapi tentang saya, memimpikan murid yang menurut Bapak Ibu, impian Bapak Ibu tentang murid itu inginnya yang seperti apa. Lalu saya percaya bahwa murid adalah yang seperti apa, pribadinya seperti apa. Di sekolah saya mengutamakan apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, dan terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Pak Rudi. Jadi nanti untuk ini kita mungkin yang pertama dulu, yang nomor 1 dulu. Nanti kami akan berikan post-it. Nanti Bapak Ibu silakan isikan. Nanti tinggal ditempelkan di nomor 1 sebelah sana. Lalu nanti nomor 2-nya sebelah sini, nomor 3, 4, 5, dan terakhir 6. Lalu silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya melengkapi pembicaraan dari dunia. Intinya dari kalimat rumpang ini kita bisa menciptakan sebuah visi sekolah. Karena
sebenarnya tujuan dari prakarsa perubahan ini tidak untuk merubah visi sekolah, tapi kalau memang nanti sekolah ada niatan, ada rapat guru lagi, bisa kita rencanakan untuk merubah visi sekolah. Karena kalau saya setelah mempelajari ini Bu, saya lihat visi sekolah itu kurang tepat atau bukan berarti nggak benar Bu, intinya masih ada kalimat rancu. Makanya dengan kalimat-kalimat perumpam ini kita bisa menciptakan sebuah visi sekolah. Intinya dari kegiatan CGP ini yang saya dapat yaitu intinya dari kegiatan kalimat perumpam ini nanti kita bisa menciptakan sebuah visi untuk diri kita pribadi atau sekolah. Kalau ini kita karena tuntutan sebuah tugas CGP, jadi kita bikin visi diri kita sendiri, tapi nanti untuk diterapkan untuk menghamba ke siswa atau menuntut siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik, misalkan cerdas, kreatif, inovatif atau apa. Jadi nanti dari kalimat perumpam itu kita bisa jadikan satu semua guru untuk menjadi sebuah visi. Paham Bapak Ibu? Ya. Ya. Lanjut dulu. Nah ini yang saya lihat di visi dan misi sekolah, berprestasi, cerdas dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa serta nilai kebudayaan. Jadi bukan berarti ini salah, ya mungkin kalimat sebagai tujuan yang akan dicapai sekolah itu belum terlalu signifikan. Lanjut, nah ini visi dan visi guru penggerak saya yang saya ciptakan dari kalimat rampung itu. Terwujudnya siswa yang religius, cerdas, berwawasan global dan memiliki kecakapan abad 21. Ini saya ambil nih yang religius itu tadi dari kalimat rampung. Kita balik ini. Balik ini. Oh ya tahu. Ini ya, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya bagikan. Berarti satu orang gimana? Ya, nanti setelah dituliskan, tempelkan sesuai urutan nomornya. Nomor 1 di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi nanti dari hasil tulisan Bapak Ibu kita bisa satukan menjadi sebuah visi sekolah atau visi guru. Mbak langsung juga nggak apa-apa. Karena kan nanti langsung kita memimpikan murid-muridnya. Misalkan Bu Okta kreatif, yang lucu atau apa? Bapak Ibu, tadi kan tentang yang saya berikan murid ya, pokoknya itu semuanya yang sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu semua. Apakah mungkin maunya yang pintar, religius, lucu, gemas, benar kritis,
apapun itu terserah. Lalu saya percaya bahwa murid adalah untuk yang kalimat itu bisa saya percaya bahwa murid adalah mungkin bisa sebagai contoh aja sebagai calon penerus masa depan bangsa, atau mungkin bisa juga sebagai penerus saya percaya bahwa murid adalah objek utama, objek utama dalam meneruskan nusa dan bangsa. Kalau untuk contoh yang ketiga, mungkin bisa di sekolah saya mengutamakan murid, atau mungkin bisa juga mengutamakan pembelajaran, mengutamakan fasilitas lengkap, kenyamanan, atau terserah untuk berbagai yang itu. Yunanda ada pertanyaan? Nomor berapa yang masih bingung? Nomor 4, baiklah. Untuk nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sesuai dengan belajar akan bakat dan minatnya. Jadi Yunanda mungkin maunya muridnya itu belajarnya bisa bakat dan minatnya. Gitu Yunanda. Atau mungkin bisa juga agar murid bahagia di sekolah. Jadi sadar bahwa kita tuh ingin murid kita bahagia, mendapatkan pembelajaran yang layak, dan bisa memunculkan ide-ide kreatif di antara para murid. Untuk yang pertanyaan kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa mungkin menjadi pamong, menjadi fasilitator, motivator, inspirator bagi murid. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mungkin bisa buat contoh pemantik aja, kepentingan murid lebih diutamakan. Pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, pengajaran yang sesuai dengan kodrat, alam, dan zamannya. Sudah ada yang selesai? Oh, ini sudah selesai. Gambar lagi.
udah selesai boleh ditempel ke masing-masing nomor. Nomor 1, nomor 2. Wah, Bu Eningnya. Bu Ening. Bu Nanda. Masya Allah. Kalimat dari Bu Nanda sangat menyentuh. Iya. Di kota Budian. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tadi setelah kita menuliskan yang pertama, kita memimpikan murid-murid ya. Nah, kita lihat ya nanti ya. Kita lihat siapa yang kita panggil. Kita memimpikan murid-murid yang nanti bisa kita kelompokkan biar menjadi satu kalimat, satu visi, satu prakarsa perubahan. Di sini saya pilih saya mengimpikan murid-murid yang berintak, berprestasi dan kreatif, sopan santun. Siapa nih?
Oh ya, coba Bu Arlen untuk menjelaskan mengapa menuliskan ini, menerbitkan ini. Terima kasih Pak Rudi. Ini kan kita anggap aja murid, ini ngomongnya asal. Oke, saya memimpikan murid-murid yang berintak. Karena apa? Nomor 1 itu iman dan takwa. Pintar aja kalau tidak beriman dan bertakwa, ya kejadiannya seperti sekarang ini. Kemudian berprestasi. Siapa yang tidak menginginkan anak-anak didik kita itu punya prestasi? Kalau anak-anak kita punya prestasi, kebanggaan bahwa itu bukti implementasi kita sudah mendidik anak berhasil. Kemudian kreatif. Generasi Gen Z sekarang ini harus kreatif. Bagaimanapun juga perubahan zaman, berubah IT, berubah globalisasi itu membuat perubahan-perubahan yang sangat besar sehingga dibutuhkan anak-anak yang kreatif. Selanjutnya sopan santun. Ini bagian dari iman dan takwa. Anak-anak yang sopan santun itulah yang kita impikan. Pintar saja kalau tidak sopan, nilainya langsung jatuh di mata kita. Bagaimana anak berbicara? Karena komunikasi seseorang itu, kata para ahli, mencerminkan isi kepala. Jadi apa yang kita keluarkan, itulah isi kepala kita. Makanya pakar komunikasi mengatakan, lihatlah seseorang berbicaranya seperti apa, itu cerminan kepintaran seseorang tersebut. Demikian. Masya Allah, tepuk tangan. Kamu hebat, kita hebat, semua hebat, hebat. Mantap, Bu Jo, terima kasih Bu Arlen. Nah, jadi bisa jadi nanti kita pilih kalimat dari Bu Arlen ini karena sudah mewakili semua yang di sini. Tadi saya lihat ada yang disiplin siapa nih? Tadi Bu Nanda ya. Simple tapi kenal semuanya disiplin karena tanpa disiplin juga nggak bakal bisa terwujud sekolah yang kita inginkan. Jadi satu semuanya mungkin nanti kita tandai dari kalimat Bu Arlen ini, kalimat pamungkas atau kalimat inti. Karena saya lihat hampir di sini dari cerdas berakhlak hampir ke sini minta berprestasi kreatif sopan santun. Hampir sama. Ya, terima kasih. Berikutnya kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, kita pilih lagi ya, jangan deg-degan, jangan takut. Nah ini yang dari tadi menggelitik dan unik bagi saya, pendidik bagi seorang pendidik. Siapa nih tulisan siapa nih? Bu Nanda monggo dijelaskan kenapa pendidik bagi seorang pendidik. Saya sudah paham dikit, tapi biar lebih jelas kita dengarkan penjelasan dari Bu Nanda. Jadi di sini saya menulis pendidik bagi seorang pendidik. Tanpa kita sadar sebagai seorang guru, kita itu terus belajar kan. Nah, anak-anak murid kita, pendidik kita itu mengajarkan kita. Satu, mereka mengajarkan kita bagaimana cara bersama. Dua, mereka mengajarkan kita bagaimana kita disiplin juga. Kalau kita tidak disiplin, anak-anak tidak akan kita disiplin. Tiga, tanpa kita sadar, anak-anak memotivasi kita untuk terus belajar. Makin kesini, anak-anak itu semakin memiliki keingintahuan yang tinggi. Kalau kita tanya kita tidak bisa jawab, kita akan mau. Jadi sekarang kita sadar, anak-anak mendidik kita menjadi seorang pendidik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Debut hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat, hebat juga Bu Nanda. Terima kasih penjelasan dari Bu Nanda, sangat mengena di hati saya terbangun. Saya lihat pendidik bagi seorang pendidik karena memang pada dasarnya kita juga belajar ke siswa, malah kadang-kadang pengetahuannya melebihi kita mungkin karena sudah perkembangan zaman. Ya, terima kasih Bu Nanda. Berikutnya
Mau kemana ibu? Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan Nah ini nih, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bohong tak kayaknya tulisannya. Ya ampun. Nah mungkin nih kenapa saya pilih karena salah satu Ki Hajar Dewantara filosofinya yaitu berpihak pada murid. Tepuk tangan. Nomor 4 buat jauh nih, nomor 4 ke sana. Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nah ini guru adalah panutan, guru adalah orang tua kedua bagi murid, sekolah adalah rumah kedua bagi siswa, sehingga sekolah harus dibuat nyaman untuk siswa. Bu Siti ya persilakan Bu Siti, waktunya untuk menjelaskan. Maaf ya Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya tadi saya menjawabnya guru, kita kan di sini guru ya. Guru memang adalah panutan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita itu kan pasti murid melihat kita kan, ya kan? Misalkan guru bersikap bagaimana, guru merokok, guru berkata-kata yang mungkin tidak baik, itu kan dicontoh oleh murid-murid kita. Ya, yang kedua, guru adalah orang tua kedua bagi murid. Iya, karena di sekolah ini pasti anak-anak ada yang curhat kan, yang kepengen pipis, yang bermacam-macam, yang dijahili oleh teman, diganggu oleh teman, dibully dan sebagainya. Itu pasti dia ngadunya sama kita sebagai guru. Ya, jadi kita guru adalah orang tua kedua bagi siswa. Yang berikutnya, sekolah adalah rumah kedua bagi siswa, sehingga sekolah harus dibuat nyaman oleh siswa. Ya, tentu saja ya. Bagaimana murid bisa betah di sekolah kalau mungkin sekolah itu nggak nyaman, temannya suka membuli, bahkan gurunya juga mungkin secara tidak sadar membuli kita, ya. Lalu pokoknya apapun itu, sekolah itu adalah rumah kedua bagi siswa. Siswa bisa belajar nyaman, bisa bermain, bisa beraktivitas yang lainnya, ya tentunya di sekolah. Apalagi melihat rumah dari yang ada di sekeliling kita ya, yang ada di sekitar sekolah kita. Mereka tuh rumahnya kebanyakan tuh kecil, sempit, sehingga untuk bermain atau beraktivitas itu mereka lebih senang di sekolah. Bisa bermain bola, berolahraga, lari-larian, itu mereka lakukan di sekolah. Jadi sekolah itu memang harus dibuat nyaman. Begitu Pak. Terima kasih. Tepuk hebat. Kamu hebat, kita hebat, semua hebat, hebat ya. Dari 1, 2, 3, 4 kalimat rumpang ini kita sudah hampir bisa menyimpulkan visi dan misi yang akan kita buat bersama kemungkinan. Nah, mau dilanjut ke nomor 5 dan nomor 6? Boleh saya. Pematihin? Aduh. Kita langsung ke nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah ini nih. Ini. Paham bahwa untuk mensukseskan program sekolah serta mendidikan murid-murid harus selalu ada program pelatihan agar bisa membuat perubahan. Siapa nih? Oh ibu Ana. Bu Ana. Enggak, yang lain Bu ini mana Bu ini? Apa ini ya? Ini kan? Akan mengajar siswa-siswi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya. Jelaskan. Iya sama dokter tadi.
Ya, dijelaskan dulu. Buat dokumentasi. Terima kasih Bapak Rudi. Ya, saya sedikit akan menjelaskan tentang pendapat saya, yaitu akan mengajar siswa-siswi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi seperti kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka sekarang, kita berpusat kepada anak. Seperti apa bakat anak, dia berminat ke bidang studi apa, pelajaran apa, atau keterampilan apa. Nah, itulah yang kita kembangkan dari siswa-siswi kita. Terima kasih, Pak Uni. Terima kasih Uni, tepuk hebat. Kamu hebat, kita hebat, semua hebat. Hebat. Terakhir nomor 5. Bu Pina maju nih, Bu Pina. Bu Pina mana? Yang ini ya? Mana? Ini ya? Dapat menuntun dan membimbing peserta didik dengan baik. Silakan ke Bu Pina untuk menjelaskan sebuah tulisan yang ditulis Bu Pina. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Terima kasih Pak Rudi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing peserta didik dengan baik. Ya pastilah. Karena sesuai dengan kode etik guru. Buat apa kita di sini? Sesuai dengan tugas yang masing-masing ya Pak Rudi. Masa kita seorang pendidik tidak mungkin mengkhianati kode etik guru. Yaitu tujuan utamanya adalah membimbing dan mendidik peserta didik dengan baik. Dengan baik itu secara umum. Sebenarnya banyak yang maksudnya dengan baik itu seperti apa, tapi kayaknya sampai jam 6 gitu guys. Ya sekian, makasih Pak Rudi. Terima kasih Bu Pina. Kamu tepuk hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat ya. Semua kalimat rumpang sudah kita lengkapi dan masing-masing juga sudah mengeluarkan sesuai pendapatnya. Mungkin langsung ke mana Pak? Ya, simpulkan. Oke. Dari yang tadi saya tulis. Ya. Oke. Dari yang tadi saya lihat ini. Di sini. Oh iya. Oke. Dari kalimat pertama ini kita simpulkan bahwa kita mengimpikan murid-murid yang berintak, berprestasi dan kreatif, sopan santun, karena dari yang beberapa dikemukakan sudah masuk ke sini semuanya. Ya, terima kasih. Berikutnya, murid-murid di sekolah kita sadar betul. Nah ini. Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Tadi hampir masuk semua ke sini. Kemudian dilanjut.
Untuk yang nomor 6-nya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa suasana belajar di kelas menentukan minat belajar siswa. Jadi di sini ada suasana belajar di kelas menentukan minat belajar siswa. Jadi mungkin Bapak Ibu seperti yang kita tahu bahwa minat belajar anak itu kan tergantung mungkin gurunya. Dan untuk yang sekarang ini segala sesuatunya itu kita harus mengembalikan kepada murid. Jadi yang kita hanya sebagai pemantau saja. Jadi yang bintang utamanya nanti adalah murid, dan gimana cara untuk menyenangkannya, yaitu mungkin dengan cara kita memberikan pembelajaran inovatif, bisa dengan memakai LKPD yang ada yang terkini ya. Nanti bisa kita sesuaikan, bisa pakai games. Jadi sehingga pembelajaran itu bisa sesuai dengan yang diinginkan, yaitu menentukan minat belajar siswa. Dan berikutnya ya, mungkin langsung saja kita simpulkan dari keenam kalimat rampung ini bisa kita lihat di visi dan misi SDN Pasar Manggis 03 berprestasi, cerdas dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa serta nilai kebudayaan. Bisa saya simpulkan dari keenam kalimat rampung ini, mungkin salah satu visi yang bisa mungkin kita mau berubah misalkan sekolah kita, terwujudnya siswa yang kreatif, berprestasi, yang tadi sesuai yang Bu Aren tulis, terwujudnya siswa yang berintak, berprestasi dan kreatif serta sopan santun untuk mencapai abad 21. Mungkin itu kali. Kira-kira sudah tepat belum dengan visi dan misi sekolah kita? Ya, kalau ini nih mungkin berprestasi sudah masuk ya Bu ya. Yang tadi dari Bu Aren kemukakan, karena hampir saya lihat dari ke-6 kalimat rampung itu hampir masuk semua ke rumpang itu hampir masuk semua ke yang Bu Aren ungkapkan. Makanya mungkin kalau nanti ada waktu, misalkan ada raker atau apa, ya bukan berarti saya sama Bu Dian mengusulkan perubahan visi dan misi, karena memang dari kalimat ini belum terlalu mencakup semua yang ingin dicapai oleh sekolah kita, karena hanya berprestasi, cerdas dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa serta nilai budaya. Nah, nilai budaya ini kan bermacam-macam. Kalau tadi yang Bu Aren itu mewujudkan murid yang berintak, berprestasi dan kreatif serta sopan santun untuk mencapai abad 21. Mungkin itu bisa yang kita akan nanti kita rumuskan untuk visi dan misi sekolah, kalau memang untuk mau dirubah. Karena memang sempat bicara Ibu, kira-kira visi kita udah belum taruh dia. Mungkin nggak tahu Bu Aren atau Bu Siti sudah bicara. Karena saya bilang untuk merubah suatu visi dan misi memang harus ada raker, ada analisis yang lebih lanjut lagi. Kalau ini kan yang saya dapat dari pendidikan CGP saya dan Bu Dian, ya memang dari kalimat rampung itu kita gampang ya rumpang. Dari kalimat rumpang itu kita gampang menyimpulkan sebuah kalimat. Jadi dari awalnya saya nggak paham Bu, ketika
apa kalimat rumpang itu kita lengkapi, oh jadi benar visi dan misi ya sebenarnya mudah, hanya apa yang kita inginkan dari murid setelah lulus dari sekolah kita gitu intinya. Nah jadi intinya yang kita simpulkan dari hasil kegiatan ini tadi ya, mewujudkan murid yang berintak, berprestasi dan kreatif, sopan dan santun untuk abad 21. Nah kayak ini nih, kecakapan abad 21. Kalau saya nih awalnya religius, cerdas, berwawasan global, dan memiliki kecakapan abad 21. Kenapa saya berwawasan global? Karena saya lihat siswa-siswa itu hampir sudah menguasai gadget, hampir setengah dunia mungkin dia sudah kuasai. Karena kita tidak menolak yang memang itu mengikuti perkembangan zaman. Anak saya pun di rumah, anak kelas 3 saja sudah ngerti game-game, bahkan TikTok lebih lancar, masya Allah. Kan saya kata nanya, bikin status sendiri di WA sendiri bisa bu, maksudnya ini anak siapa yang bikin status, dia sendiri ayah bikin TikTok, astagfirullahaladzim. Makanya saya ngambil berwawasan global dan memiliki kecakapan 21. Cuman ya harus kita rank juga anak, jangan sampai 14 nanti nabrak dirutuk semuanya kita juga yang repot. Ini visi guru saya penggerak, dan ini Budian ya Budian. Ya, Bapak Ibu, ini adalah visi saya. Terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur dan berwawasan global sesuai program pelajaran Pancasila. Jadi di sini menurut saya benar kata Pak Rudi bahwa anak-anak itu dengan handphone mereka tuh sudah mungkin melebihi kita pada zaman yang dulu ya. Waktu mungkin kita sekolah kan handphone kita seperti apa sih Bapak Ibu ya? Sekarang kan sudah Android, iOS, dan bahkan anak saya pun sudah mengerti gitu, TK. Nah makanya di sini saya kenapa visinya seperti ini, visinya berwawasan global, karena melihat fenomena tersebut bahwa anak tidak lepas dari handphone. Makanya kenapa tidak sekalian aja handphone kita pergunakan sebagai wawasan pendidikan. Jadi nanti melalui handphone tersebut anak-anak bisa mencari tahu ilmu lebih lagi, bahkan para guru bisa memberikan ilmunya atau mungkin soal-soal pertanyaan melalui game, quizzes, Canva, banyak lagi ya Bapak Ibu pasti lebih tahu seperti itu. Dan di sini adalah prakasa perubahan kami karena kami berdua jadinya ini penggabungan visi kami berdua, yaitu terusnya siswa yang religius, cerdas, berwawasan global abad 21 dengan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Di sini kami tambahkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Bapak Ibu. Kenapa? Karena agar anak-anak kita merasakan hadir bahwa dia sekolah, dia belajar, mungkin walaupun dengan pembelajaran yang kita pakai permainan, games, tanpa dia sadari bahwa dia itu sudah belajar. Jadi guru wajib memix pembelajaran agar tidak membosankan bagi anak, tapi tetap harus sesuai dengan materinya, ya harus yang bermakna. Agar apa? Agar anak jangan hanya sekolah datang hanya sekedar bermain ke kantin jajan, tetapi berilah dia memori penguatan bahwa oh tadi saya sudah belajar sama Bapak Ibu, belajar tentang apa? Karena pastinya orang tua akan bertanya Bapak Ibu dari kelas 1, contoh saya kelas 1 itu orang tua itu pasti bertanya sama anaknya, Dek, tadi kamu belajar apa di sekolah sama ibu guru? Dan dia akan cerita Bapak Ibu 1, 2 sampai 6 itu pasti akan cerita sama orang tuanya. Dan bagaimana kita memberikan memori agar memori yang kuat terhadap anak, agar pembelajaran hari ini menjadi bermakna di hatinya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini adalah tahapan prakasa perubahan, yaitu yang satu perencanaan. Kita pastinya membuat perencanaan. Yang tadi seperti Pak Rudi bilang, ini hanya sekedar visi kami saja. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaannya, yang pertama yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah, lalu
berdiskusi dengan rekan sejawat dan mencari inspirasi pembelajaran lewat internet. Di sini mencari inspirasi pembelajaran lewat internet yaitu dengan memadukan pembelajaran yang dari buku kita rubah membuat LKPD. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang sudah ada di buku bisa kita buat tidak seperti kayak monoton hanya sekedar isian jawaban gitu. Jadi bisa kita buat LKPD, bisa kita buat rubrik atau apapun mungkin, atau flatbook pun juga bisa. Lalu pelaksanaan pembelajaran untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah kami susun. Nah ini yang tadi, dan ini dia salah satu contoh di kelas saya, yaitu anak tidak hanya mengerjakan di buku saja atau LKS, tapi anak juga sudah saya perkenalkan untuk LKPD. Jadi nanti mereka mengisikan, biasanya nanti ada bagian yang memotong, menempel. Jadi nanti hasilnya itu bisa mereka tampilkan di dalam buku tulisnya. Jadi tidak harus selalu menonton menyalin. Lalu kita juga memakai pembelajaran yang pakai proyektor. Lalu setelah itu kita pun juga di sini mengajarkan anak jadi mewarnai itu bukan hanya sekedar memakai krayon atau pensil warna. Tapi di sini kita sudah memulai memperkenalkan anak memakai cat air, tapi hanya yang dasar saja karena masih kelas 1. Dan yang terakhir, evaluasi, melakukan refleksi diri terhadap ketercapaian kegiatan prakarsa perubahan. Motivasi belajar anak meningkat jika pembelajaran dirancang, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Jadi Bapak Ibu, kami berdua berharap apabila pembelajaran dirancang dengan menyenangkan setiap harinya, bermakna setiap harinya, maka ketercapaian sebuah visi tersebut sungguh sangatlah mudah, tetapi mungkin perlu dengan konsisten dan berkontinu, dan juga tidak akan bisa terlaksana dengan 1-2 orang saja, tapi seluruh warga sekolah serta jajarannya yang harus yang bisa menyususkan. Ini pembelajaran contohnya. Ini tentang prakarsa perubahan. Nah ini yang tadi, mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif untuk mewujudkan visi siswa yang religius, cerdas, berwawasan global, dan memiliki kecerdasan abad 21. Ini prakarsa perubahan dari Pak Rudi, mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif untuk mewujudkan visi siswa yang religius, cerdas, berwawasan global, abad 21 melalui pembelajaran yang menyenangkan. Di sini ada bagian prakarsa perubahannya, mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di sini kita kalau mau menyusul Bapak Ibu ada beberapa langkah bagiannya, bisa dengan buat pertanyaan. Kita buat pertanyaan dulu sesuai dengan prakarsa perubahannya. Lalu setelah itu ambil pelajarannya. Nanti ambil pelajarannya dengan apa? Apakah dengan apa yang harus kita lakukan sehingga pembelajaran bisa kreatif dan inovatif. Lalu gali mimpi, seperti apa pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang Bapak Ibu inginkan. Terus bagaimana dapat mempermudah pembelajaran kreatif dan inovatif. Jabarkan rencana, bagaimana kita menjabarkan langkah-langkah pembuatan yang kreatif dan inovatif. Lalu apakah ada tantangan dalam mewujudkannya? Atur eksekusi, siapa yang terlibat, kapan pembelajarannya, bagaimana memonitoring evaluasinya. Nah, untuk yang pertama, baiklah Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami persilakan. Ya, mungkin ini prakarsa perubahan kami berdua digabung. Jadi muncullah prakarsa perubahan dari kami berdua, dari tadi visi,
digabung menjadi mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif untuk mewujudkan visi siswa yang religius, cerdas, berwawasan global di abad 21 melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ini pembelajaran yang menyenangkan itu tadi dari yang visi Budian. Kalau saya pembelajaran yang kreatif. Jadi penggabungan antara pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Dan mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kami yang akan menanya. Ada pertanyaan? Nah, saya mau nanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Satu saja. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bu Siti atau Bu Abe? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Untuk mencapai visi sekolah yang seperti Bapak sebutkan itu, yang utama adalah 1, kerjasama. 2, berikan selalu pelatihan-pelatihan supaya kita bisa mengerti, menambah wawasan sehingga kita bisa melakukan perubahan seperti itu. Kemudian kompak untuk melakukan itu semua. Jadi saya rasa kerjasama, kompak, berikan selalu pelatihan-pelatihan sehingga kita mendapat wawasan-wawasan yang akan bisa kita lakukan perubahan untuk sekolah kita ini. Terima kasih. Menambahkan sedikit, tentunya untuk mewujudkan itu semua kita juga perlu Pak sarana prasarana disiapkan, ya kan? Gitu. Pokoknya yang mendukung kegiatan pembelajaran ini itu harus disiapkan dari sekolah. Terus transparan juga nih masalah dana gitu. Jadi saya dana ya. Jadi itu aja sih tambahan. Udah setuju dengan yang disampaikan sama Bu Arbani. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa juga menyimpulkan. Kadang ya itu sedihnya di sini ya mungkin saya sedikit curhat ya. Kadang saya sedihnya untuk mengumpulkan guru-guru di sini agak susah. Saya mikirnya bukan lihat orang yang akan menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Intinya bukan lihat saya, apa Rudi itu apa sih nyampein, apa bisanya. Intinya apa yang akan saya sampaikan. Kadang kayak PNN, padahal kan kalau kita belajar bersama ya bisa selesai. Alhamdulillah sekarang dengan kita ya buktinya yang cewek alhamdulillah udah hampir semua 100%. Jadi intinya ya jangan lihat siapa yang bicara di depan, tapi apa yang akan kita bahas untuk kemajuan sekolah. Itu yang kadang di sini yang belum bisa dilakukan prakarsa perubahan Bapak Tihin. Ya Bapak Tihin sendiri bisa melihat karena memang yang bisa diajak kerjasama ya hanya ini saja. Ibu cantik, saya pun merasa cantik di dalamnya. Ya, itu ya yang bisa kita ambil menggarisbawahi. Nah, dari kalimat tadi ya. Ya, itu yang bisa kita garis bawahi bahwa intinya sebuah visi sekolah itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kekompakan dan kerjasama. Makanya mari kita bangun kerjasama dan kekompakan bersama untuk mencapai visi dan misi sekolah yang kita ingin capai atau kita ingin tuju. Karena kalau kita saling beradu gitu ya nggak bakal mungkin bisa ketemu. Intinya buang ego masing-masing untuk kemajuan sekolah bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Dia. Nah, cukup. Dari Pak Patihin mungkin menguatkan. Luar biasa. Kita berikan aplaus Bu yang luar biasa untuk Budian dan Barbie. Kalau tadi kita selalu berikan tepuk hebat, sekarang kita berikan tepuk keren. Tepuk keren. Kamu keren, kita keren, semua keren.
Keren semuanya, luar biasa. Terima kasih Pak Rudi dan Budian atas prakarsa perubahan yang sudah disampaikan. Ada beberapa tambahan dari saya terkait tadi sudah diskusikan oleh teman-teman. Yang pertama terkait dengan visi itu sudah sesuai belum dengan lingkungan sekitar kita. Artinya apa? Tadi Bu Siti menginginkan pembelajaran yang nyaman. Suasana rumah mereka itu di sini kan hampir ya 4x4 ya 3x4 lah, serba terbatas tapi cukup untuk keluarga. Artinya apa? Dari prakarsa perubahan yang Pak Rudi sampaikan, mudah-mudahan kontekstual dengan lingkungan sekitar kita. Jangan kita menginginkan visi yang terlalu jauh tapi tidak melihat lingkungan sekitar kita. Artinya dari yang sudah disampaikan Bu Arlen dan teman-teman semuanya, Bu Siti menginginkan suasana belajar yang nyaman segala macam itu terrealisasi. Yang berikutnya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kita menginginkan pembelajaran yang nyaman. Guru adalah cerminan diri kita. Tadi pendidik adalah seorang, ibaratnya kita bercermin dari peserta didiknya. Hal ini kaitannya dengan apa yang Pak Rudi sudah pelajari terkait dengan filosofi KHD. Artinya apa? KHD itu kita itu ibarat menyemai benih kebaikan. Ya, ketika kita memberikan kebaikan kepada siswanya, nanti akan dipetik, tadi disampaikan juga apa yang kita tanamkan nanti akan berbuah kepada peserta didiknya. Kita juga akan menikmati keberhasilannya. Yang berikutnya terkait dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tadi Budian Pak Rudi menyampaikan industri 4.0 itu tidak akan menutup kehidupan anak-anak kita, terutama anak TK saja, anak 3 tahun saja sudah bisa menggunakan gadget. Itu berarti tantangan buat kita. Sejauh mana mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan apa yang kita inginkan. Ibaratnya kita bisa mengarahkan, tadi Budian menyampaikan, kita di kelas 6, kalau saya di kelas 6 itu tugas-tugas itu saya berikan di Canva. Itu luar biasa. Daripada mereka 3 jam main games, mendingan mereka mendesain laporan dalam bentuk PowerPoint. Yang mau PowerPoint boleh, yang mau video boleh. Itu bermanfaat. 3 jam dia habiskan hanya untuk edit materi, walaupun materinya bisa copy paste dari searching. Yang berikutnya terkait dengan tadi kita menginginkan siswa yang mempunyai etika, adabnya bagus, segala macamnya bagus, karakternya bagus. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Makanya selebrasi di sekolah itu ibaratnya tidak wajib kita harus meriah. Tapi apa yang sudah dipelajari di kelas kita selebrasikan di depan rekan-rekannya sudah cukup. Artinya pembiasaan yang di sekolah, apalagi di sini sudah ada pengalaman dari Bu Fitri, Pak Rudi dan Budian bisa menebalkan apa yang sudah dilaksanakan. Ya, kegiatan 5S saja Pak Rudi itu kalau sudah biasa itu, kalau udah berhasil luar biasa. Saya dari 450 berhasil hanya 10%. Yang mau cium tangan dan assalamualaikum Bu Arlen bisa merasakan. Selamat pagi Bu Arlen, dari kegiatan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu susah banget luar biasa, apalagi pasang nangis. Saya kayaknya yang di sini dari tahun 2007 sampai 2014. Cuma di sini orang tuanya kalau sudah sampai pintu sekolahan, itulah kebijakan guru. Mudah-mudahan itu Pak Rudi. Yang berikutnya terkait dengan tadi visi sekolah ingin dicapai itu seperti apa sih? Bu Arlen menyampaikan kolaborasi, pelatihan berjenjang, kekompakan. Bu Siti menyampaikan sarana prasarana. Artinya kumpul kita di sini nanti akan bisa dibawa ke raker kalau nanti ada raker. Ini menjadi catatan. Artinya kegiatan ini dimotori oleh pimpinan sekolah. Berarti yang punya kebijakan penuh adalah kepimpinan sekolah. Lingkungan sekolah mau dibikin nyaman, mau dibikin segala macam, berarti harus ada arahan dari pimpinan sekolah. Di sini didukung oleh wakil kesiswaan dan wakil guru. Ya, artinya apa? Kita di sini sedang belajar, bukan di sini kita sedang
sedang bermain-main. Yang berikutnya butuhnya kolaborasi. Betul. Mau seperti apapun CGP, ya kalau nggak kolaborasi kita nggak akan berhasil. Masih ada 4 pendampingan individu Pak Rudi. Ya masih ada. Ini baru pendampingan individu 2, 3, 4, 5 dan 6. Di pendampingan ke-7 kita panen hasil. Mudah-mudahan tantangan ini menjadi catatan buat Pak Rudi. Tetap berkolaborasi. Sekarang katanya sudah kolaborasi dengan ibu-ibu cantik. Mudah-mudahan disentuh bapak-bapaknya yang bisa berkolaborasi di sini. Ya pelatihan berjenjang ini yang paling penting. Ini menjadi program buat Bu Siti, Bu Arlen, Pak Rudi, Bu Dian. Pelatihan berjenjang itu tidak harus Pak Rudi yang bicara. Ya, di sini ada Rabu berbagi, Pak Rudi ada. Bisa Jumat berbagi. Semua teman-teman kita libatkan jadi narasumber. Dengan begitu dia akan merasakan bagaimana ketika dia ikut pelatihan harus mengimbaskan kepada teman-temannya. Jadi akhirnya apa? Sama-sama belajar. Kalau nggak mau belajar berarti berhenti jadi guru. Karena di depan kita adalah peserta didik yang mempunyai karakter bermacam-macam. Ya kompak sama kolaborasi. Yang berikutnya Sarpas menjadi catatan Pak Rudi karena paham betul terkait dengan Sarpas. Yang paling penting adalah saya tekankan di sini adalah terkait dengan kebijakan pimpinan. Karena pimpinan mempunyai kebijakan yang bisa mengerahkan dan mengumpulkan teman-teman untuk sama-sama belajar. Yang lain-lainnya sudah luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sudah menjadi bagian daripada calon guru penggerak, program calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Vina, Bu Eva, Bu Satnida, Bu Arlen dan Bu Siti, satunya lagi Bu Nanda bisa mengikuti. Ayo bersama-sama kita bergerak bersama karena sesuai dengan slogannya guru penggerak adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu memang luar biasa Pak Rudi. Mudah-mudahan dengan berdua ditambah dengan Bu Fitri tergeraknya sudah tergerak semuanya. Sekarang di sini sudah tadi 8 orang sudah tergerak untuk ikut bergabung. Menggerakkan komunitasnya Pak Rudi sudah menjadi di sini sudah belajar PMM saja Pak Rudi. Pak Rudi sudah banyak sebelum tentu saya sama sekali. Pak Rudi sudah bisa ini. Yang berikutnya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Menggerakkan mudah-mudahan nanti kemarin Pak Rudi baru belajar tentang komunitas praktisi Pak Rudi. Kemudian ya, mudah-mudahan nanti komunitas praktisinya di sini terkait digalakan lagi terkait dengan Jumat berbagi atau Rabu berbagi atau melibatkan lingkungan sekitar Pasar Manggis monggo. Yang lain-lainnya sekali lagi luar biasa Bu Arlen dan teman-teman semuanya terima kasih atas kehadirannya atas nama Bu Zahro karena mereka sekarang sudah jadi pimpinan, apalagi pimpinan kita Pak Jumadi ya. Kalau sudah A ya nggak harus A, jadi mereka di sini. Tapi secara keseluruhan luar biasa Pak Rudi dan Bu Dian. Terima kasih sekali lagi Dato' Jumadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Terakhir, kesempurnaan hanya milik Allah, mungkin kesalahan hanya milik kita berdua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persen tuh. Udah selesai. Udah. Nanti Bapak Ibu nanti ada baksonya. Bapak Timo mau batok? Bapak Ibu mau sekalian ya Pak? Atau mau yang mana? Kemudian. Oh kamu tahu? Ibu tahu yang itunya aja. Itunya aja. Oh berarti. Terima kasih Bapak Timin. Sama-sama makasih Bu. Makasih ya. Sudah pesan. Bu ini manajer kita yang pesan. Ibu manajer terima kasih. Ibu manajer kami. Jadi Satida. Manajer apa?